Oke guys, ini untuk di bagian cross member atau as balok. Ini udah konfirmasi sama pemilik mobil kalau semua part yang tadi jelek katanya minta diganti aja gitu. Jadi yang kita ganti ini ada tie rod pakai merek 35. Terus rack endnya pakai Hikers. Terus ini ada ball joint pakai 35. Terus untuk karet-karet bushing arm yang gede kita pakai RBI, sama karet stabil bar kita pakai RBI juga. Nah ini untuk apa namanya nih, bushing arm besar. Terus untuk karet karet stabil bar ini udah kita ganti baru juga. Untuk bekasannya ini nih guys, ini bekasan tie rod ini bekasan rack end. Tuh udah letoy ya kan. Sebelah lagi mana ya? Sebelah lagi tuh. Terus tuh bekas-bekasan kayak karet stabil. Jadi karet stabilnya udah gepeng. Tuh. Terus ini ball joint nih bekas-bekasannya. Terus ini bushing arm besar nih. Gitu, oke. Terus untuk engine mounting ini yang tengah ownernya minta diganti pakai yang original, genuine. Engine mounting kanan juga sama, minta diganti pakai yang original, genuine. Gitu. Jadi untuk sementara barang yang sudah terpasang segini dulu, ya kan? Nanti kita cek juga support shock kiri kanan. Terus bearing shocknya dan kondisi shocknya nanti kita cek, nanti kita turunin semua, oke? Jadi nih mau kita naikin dulu. Terus ini untuk rak steel udah kita cek, kondisinya masih bagus, masih oke. Ya masih sekitar 75%, 80%-an lah seperti itu. Jadi ini masih bisa dipakai untuk rak steel. Ini paling tadi kita setel aja, setelannya kita kencengin sedikit supaya apa namanya, sedikit lebih kencang lah untuk ininya, untuk apa, untuk setirnya. Jadi nggak terlalu enteng gitu. Oke, ini mau dipasang balik dulu nih. Oke guys, lanjut. Ini kita lagi bongkar dulu shock breaker depan. Jadi ini kita nemuin yang aneh di bagian shock breaker depan. Jadi ini shock breaker depan kata yang punya mobil baru. Cuman setelah kita lihat ternyata ini shock breaker buat Gen 2. Ya kan? Tuh. Karena bentuknya untuk Gen 3 itu dia beda sendiri, guys. Seperti yang udah saya jelasin di video shock breaker yang kemarin tuh. Ya kan? Nah, ini kebetulan saya punya shock breaker Gen 3 bekas. Nah, ini nih. Nah, jadi bentuknya kurang lebih kayak gini, guys. Ya kan? Yang pertama dia lebih tinggi. Tuh. Lebih panjang. Yang kedua dia nggak punya yang namanya dudukan untuk link stabil di sini ya. Kalau ini dia punya dudukan link stabil. Yang ketiga diameter tabung ini kecil nih, kalau buat Gen 3 ini gede. Tuh. Nah, terus di bagian bracket sini beda. Tuh. Jadi fix shock depan ini bukan buat Vios atau Limo Gen 3, ini buat Vios Gen 2 gitu. Terus untuk pernya juga ini bukan untuk per Vios, kita nggak tahu pakai per apa. Jadi kata yang punya mobil ini pernya diganti pakai lowering kit dari HSR. Nih. Ya kan? Ternyata ini bukan lowering kit tapi ini dipotong loh. Ini bekas potongannya ada, dan ini nggak masuk, diameternya terlalu gede dan batang perinya tuh gede, guys. Ini diameternya gede, jadi dia nggak bisa duduk ngeplak 100% karena memang bukan untuk Vios tuh, ya kan? Harusnya kan duduknya tuh di sini nih. Nah,
di jendelan inilah, nggak sampai lewat di jendelan ini. Kalau untuk Vios Gen 2 Gen 3 ini dia terlalu besar. Dan untuk di bagian atas sininya juga dia nggak masuk. Nih, ini kan tatakan besi atas, taruh di sini nih, dia nggak masuk. Tuh, tuh, karena terlalu besar. Tuh, karena diameter pernya gede. Ya intinya ini per dan sok depan itu bukan peruntukannya, makanya kemarin pas saya anterin ownernya ke stasiun kereta api Sukabumi itu di jalan berasa aneh, ya kan, mentul nggak jelas gitu kan. Pas ownernya bilang diganti pakai per HSR, oh mungkin pernya memang lowering kit yang di setel buat keras gitu, makanya ya udah mentul. Ternyata pas saya bongkar barusan, ya bukan peruntukannya, soknya bukan buat Gen 3, pernya bukan buat Gen 3. Terus ini support shock juga. Ini saya yakin 100% kalau support shock ini pakai yang KW nih, Toyotaan KW ini. Soalnya kenapa? Dia fisiknya masih bagus. Tuh. Cuman kondisinya udah gepeng. Nanti ini kita infoin untuk kondisi keseluruhan shock, per, support shock dan juga bearing shock. Bearing shocknya udah hancur. Tuh, bearing shocknya udah hancur. Nanti kita infokan sama yang punya mobil. Terus nanti keputusannya untuk shock depan ini kayak gimana, ya kan? Apa mau tetap pakai ini, apa mau diganti, bebas saja, terserah yang punya mobil. Yang penting kita udah menyelesaikan tugas untuk ngecek seluruh part kaki-kaki. Oke. Oh, satu lagi guys, ini tatakan atas nih. Tatakan atas ini juga udah hancur. Nah, ini tatakan sok bagian atas ya, ini udah hancur. Nanti kita infoin juga sama yang punya mobil. Ini punya hancur-hancuran kayak begini bisa kacau. Oke. Jadi untuk sementara ini kan part kaki-kaki udah selesai semua, udah naik semua. Nah untuk sementara ini kan kita mau ngecek dulu si part yang tadi udah kita pasang itu sudah terpasang dengan benar apa belum. Jadi untuk sementara ini kan ownernya bawa shock dan per bekas di bagasi, tapi kondisinya udah pada jelek. Ini nanti kita pasang dulu untuk shock yang ini dan per standarnya. Yang penting mobil bisa jalan dulu, bisa kita test drive. Jadi biar ketahuan kondisi part yang tadi kita pasang udah bener apa enggak. Habis itu nanti baru nunggu keputusan dari ownernya ini mau digimanain. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin kita ngerjain mobil ini sampai malam. Untuk di bagian kaki-kaki yang sudah dipasang dan diganti baru, ya kan. Itu pertama ada ball joint kiri kanan, terus tie rod kiri kanan, rack end kiri kanan, bushing arm besar kiri kanan, terus karet stabil bar kiri kanan, ya kan. Kalau nggak salah untuk penggantian part di bagian kaki cuma segitu, dan setel rack steer kemarin. Terus untuk di bagian mesin ini baru diganti koplingnya aja. Untuk engine mounting kanan dan engine mounting tengah itu ownernya minta diganti pakai genuine atau part original, ya kan. Nah kebetulan di kita stoknya habis, jadi harus order dulu. Mungkin nunggu sekitar 3 harian. Jadi kemungkinan mobil ini dilanjutin nanti 3 hari ke depan. Untuk hari ini segitu dulu aja, oke. Terus ini info dari ownernya. Ternyata per dan shock merah ini itu ownernya pasang sendiri, jadi bukan beli paketan dari. Jadi owner pasang sendiri
di bengkel kaki sebelumnya ya kan, ternyata dikasihnya barang seperti itu yang udah saya jelasin tadi malam ya kan. Jadi untuk kondisi sekarang mobil kita bikin nenggak dulu kayak begini. Karena pernya ini kita pasang lagi per standar. Soalnya kan malam langsung kita test drive. Alhamdulillah untuk yang dipasang kemarin itu nggak ada kendala. Jadi memang untuk kendala sekarang yang pertama dari shock yang warna merah tuh, ini shocknya masih kita pasang pakai warna merah. Itu keras ya kan. Tuh. Ini keras banget. Jadi untuk apa namanya? Untuk jarak ban dan fender depan ini 4 jari. Yang belakang 2 jari. Karena yang belakang belum diapa-apain. Terus ini untuk shock breaker depan belakang, ownernya minta diganti baru dan di custom pakai coilover. Terus untuk pernya ini tetap pakai per standar ya kan. Nanti per standarnya kita custom supaya bisa duduk di coilovernya gitu guys. Oke. Jadi untuk hari ini Project Car 48 tidak ada kerjaan sampai 3 hari ke depan karena nunggu part ya kan. Nah, hari ini saya mau lanjutin Project Car 45. Ini Spurcon. Untuk video wire tag-nya nanti tayang ya kan. Kalau ini nggak masuk Project Car nih. Ini cuma ganti bumper depan doang. Duh. Ganti bumper doang dan ngerapin nut-nut kayak bumper ke kap mesin, terus bumper ke fender. Ini udah kita rapiin. Sebelah sini juga udah. Oke. Jadi hari ini kita lanjut Project Car 45.